Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadia Danasana dengan NIM C24012411072. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kemarin saya lakukan. Itu analisis makanan ikan. Apa sih analisis makanan ikan itu? Analisis makanan ikan adalah proses untuk mengetahui jenis, jumlah, proporsi makanan yang dimakan oleh ikan dengan mengamati isi saluran pencernaannya seperti usus dan lambung. Analisis ini penting untuk memahami kebiasaan makan ikan seperti feeding habits, periode makan atau feeding periodicity, serta hubungan ikan dengan organisme lain di ekosistem, misalnya dalam rantai makanan atau persaingan sumber daya. Dengan mengetahui makanan ikan, kita dapat ditentukan kualitas, kuantitas makanan ikan dan hubungan ekologis antar organisme dalam suatu perairan. Tujuan dari praktikum ini yaitu pertama ada mengetahui jenis organisme yang menjadi makanan ikan. Kedua ada menentukan periode aktif makan dari ikan. Yang ketiga mengetahui proporsi dan kecenderungan makan yang dimakan ikan sehingga dapat memahami peran ikan tersebut dalam ekosistem perairan. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sebelum. Pertama ada mikroskop untuk mengamati isi usus, lalu ada timbangan digital untuk mengukur bobot ujinya, lalu ada kain lap atau tisu untuk membersihkan biotanya, lalu ada kamera untuk mendokumentasi, lalu ada cawan Petri untuk sebagai wadah, lalu ada kertas label dan spidol untuk menandai sampel agar tidak tertukar, lalu ada botol sampel untuk menyimpan sampel, ada trash bag untuk membuang sampah, ada alat bedah untuk melakukan pembedahan dan pengambilan organ, ada alkohol 98% untuk mengawetkan organ, ada ikan segar yang untuk spesimen yang diukur, diamati dan dibedah, ada kaca preparat dan cover glass untuk angka sampel untuk pengamatan di bawah mikroskop. Untuk langkah kerjanya, yang pertama ada membersihkan usus dari formalin sebelum dianalisis, lalu mengambil usus ikan satu persatu dan menghancurkannya atau mengeriknya untuk memisahkan usus dari dinding usus, memisahkan isi makanannya dari usus. Yang ketiga ada mengencerkan isi usus sekitar 10 cc dengan aquadex. Lalu yang keempat ada mengambil satu tetes larutan isi usus untuk peletakannya di kaca preparat untuk diamati di mikroskop. Lalu di mikroskop amati dengan 3 kali ulangan dan masing-masing ulangannya itu 5 sisi yang diamati. Lalu setelah diamati, identifikasi dan catat jenis organisme yang ada di dalam makanannya. Lalu untuk metode analisis datanya ada beberapa yang digunakan. Yang pertama ada metode jumlah. Metode jumlah itu menghitung jumlah setiap organisme yang ditemukan dalam usus satu persatu. Hasilnya berupa persentase jumlah tiap organisme dibanding total. Metode ini sederhana, tapi organisme dengan ukuran kecil akan memiliki pengaruh yang sama seperti yang berukuran besar, sehingga hasilnya tidak bisa menceritakan jika ukuran makanan sangat bervariasi. Yang kedua ada metode perkiraan. Untuk perkiraan ini, sampel diambil, dikelompokkan berdasarkan jenis organisme, lalu diperkirakan volume tumpukan tiap jenis dan dihitung persentasenya. Metode ini cocok untuk ikan berukuran besar, tetapi kurang akurat untuk organisme kecil karena sulit memperkirakan volumenya. Lalu ada metode gravimetri. Ini mengukur berat isi pencernaan organisme dan mengekspresikannya dalam persentase terhadap total berat usus. Lalu ada metode volumetrik. Metode ini mengukur volume masing-masing organisme makanan dengan cara mengeringkan, memisahkan jenis makanan sejenis, lalu menghitung volume relatif terhadap total isi alat pencernaannya. Yang kelima ada indeks respondens, itu menggabungkan metode volumetrik dan frekuensi kejadian. Lalu yang ke-6 ada panjang usus relatif atau PUR.
digunakan untuk menentukan tipe makanan ikan. Sekian video microdosing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.